Halo, apa kabar Sobat Damai? Saya Indra Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri pertemuan on-site Mutual Evolution Review yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Digelar pada 18 Juli, pertemuan ini merupakan bagian dari proses penilaian Indonesia untuk menjadi anggota tetap Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran hadiri pertemuan on-site Mutual Evaluation Review atau MIR yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Pertemuan yang tertunda selama 2 tahun ini diadakan di Jakarta Pusat pada 18 Juli 2022. Kedatangan Kepala BNPT disambut baik oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Sejumlah pimpinan kementerian lembaga turut menghadiri kegiatan ini, meliputi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Petrus Golose, beserta segenap tim penilai MIR Financial Action Task Force atau FATF. Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Secara daring ini merupakan bagian dari proses penilaian kesiapan Indonesia untuk menjadi anggota tetap FATF. Tim penilai MIR yang terdiri dari perwakilan 9 negara akan menilai kepatuhan Indonesia dalam menerapkan ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di pihak pelapor, regulator, dan penegak hukum. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan status sebagai negara observer FATF sejak tahun 2018 berdasarkan sidang pleno FATF di Paris, Prancis. Nantinya, jika Indonesia diterima sebagai anggota tetap FATF, Indonesia dapat berperan aktif dalam penetapan standar internasional anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Sebagai bagian dari rangkaian HUT-nya yang ke-12, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar Presidential Lecture di Gambir, Jakarta Pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD hadir secara virtual mewakili Presiden Joko Widodo. Sebagai bagian dari rangkaian HUT-nya yang ke-12, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar Presidential Lecture di Gambir, Jakarta Pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD hadir secara virtual mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Acara yang digelar pada 19 Juli 2022 ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, pejabat tinggi Madya, serta pejabat tinggi Pratama BNPT. Presidential Lecture ini mengangkat tema Gelorakan Sinergi Bangsa dalam mencegah intoleransi radikalisme dan terorisme menuju Indonesia Harmoni. Pada kesempatan tersebut, Mahfud MD menekankan pentingnya membangun dan memelihara jaringan dengan berbagai lapisan masyarakat untuk menangkal terorisme di Indonesia. Sesudah 12 tahun ini, ternyata kita sudah punya jaringan-jaringan yang struktural dibangun, kemudian juga yang secara informal juga dibangun, baik di dalam maupun di luar negeri, ke kekuatan-kekuatan masyarakat, ke pemerintah, swasta, dan sebagainya terus dibangun sehingga jaringan-jaringan yang sudah dibangun selama 12 tahun ini itu perlu disinergikan agar menjadi lebih bermakna. Senada dengan mantan Ketua MK tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar mengingatkan pentingnya bersinergi untuk menerapkan konsep pentahelix dalam melawan paham radikalisme terorisme. Jadi ini adalah sebagai momentum kita untuk mengingatkan kembali akan bahaya ideologi terorisme dan memerlukan suatu sinergi, kolaborasi, bekerja bersama-sama untuk menghadapi musuh negara. Nah, oleh karena itu, kegiatan hari ini tentu
kita berharap akan menimbulkan sebuah komitmen yang berkelanjutan. Jadi komitmen yang berkelanjutan ini sangat perlu, karena tantangan ke depan ini tidak berhenti. Tantangan ke depan dinamis. Di hadapan puluhan perwakilan kementerian lembaga yang hadir, Kepala BNPT menyampaikan apresiasinya atas segala dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat yang terus berkolaborasi dalam menghadapi terorisme di Indonesia. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Indonesia, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta bertemu dengan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pada 21 Juli. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tentang penanggulangan terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menemui Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta pada 21 Juli 2022. Turut mendampingi Kepala BNPT yakni Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga dan Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Zaim Nasution. Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai hal, salah satunya mengenai penanggulangan terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara. Menanggapi isu tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa pertukaran informasi dengan negara-negara di Asia Tenggara merupakan hal yang penting. Kepada Kepala BNPT, Presiden Jose Ramos Horta pun menyampaikan apresiasinya atas capaian kerja BNPT dan Indonesia yang telah secara efektif menanggulangi terorisme dan menjaga suasana yang kondusif. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri seminar yang diselenggarakan oleh Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Digelar pada 22 Juli, seminar tersebut merupakan upaya BNPT dalam mencegah penyebaran terorisme di lingkungan kampus. Sebagai bentuk komitmen BNPT untuk cegah radikalisme terorisme di lingkup pendidikan, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relations atau LSPR di Jakarta Pusat. Digelar pada 22 Juli 2022, seminar ini mengangkat tema pencegahan paham radikalisme dan terorisme. Dalam seminar yang dihadiri oleh jajaran rektorat dan mahasiswa LSPR Institute ini, Boy Rafli Amar sampaikan bahwa ideologi radikal berbasis kekerasan dapat menyebar dengan mudah melalui media sosial. Untuk itu, ia mengajak mahasiswa untuk membuat konten kreatif yang mampu menjadi antitesis narasi radikal terorisme. Kerjasama dengan LSPR ini bisa saja kita sama-sama nanti merumuskan bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang ada mampu membuat konten kreatif yang mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, mengedepankan semangat bertoleransi dalam kehidupan berbangsa bernegara, menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tanggapi Kepala BNPT, Wakil Rektor 3 LSPR, Taufan Teguh Akbari, sampaikan antusiasmenya untuk bekerja sama dengan BNPT. Dirinya berharap kolaborasi antara BNPT dan LSPR dapat menghambat penyebaran paham radikal teror di lingkungan perguruan tinggi. Tidak sampai di sini Pak kerjasama kita. Harapannya kita bisa melakukan kerjasama panjang MOU antara LSPR dengan BNPT akan bersama-sama menangani merebaknya paham radikalisme di lingkungan perguruan tinggi. Dan kami harap kerjasama serta kolaborasi yang kita lakukan bisa lebih konkret dan berdampak luas. Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi harus menjadi tempat berkembangnya narasi toleran guna merawat keberagaman. Dengan demikian, penyebaran radikalisme terorisme di institusi pendidikan dapat diredam. BNPT akan terus memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan dunia pendidikan guna wujudkan hal tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar acara sepeda santai sebagai rangkaian peringatan HUT-nya yang ke-12. Acara ini diikuti oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar dan jajaran serta masyarakat umum.
Diikuti sekitar 400 orang peserta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme helat acara sepeda santai. Bertajuk Goes Kebangsaan, ini merupakan puncak perayaan HUT BNPT yang menginjak usia 12 tahun. Dilaksanakan pada 24 Juli 2022, acara ini diikuti oleh Kepala BNPT, para pejabat tinggi, jajaran staf serta masyarakat umum. Selain itu, turut hadir Nyoman Suratnyana selaku pimpinan 1 BPKRI serta Dharma Wanita Persatuan BNPT. Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar mengibarkan bendera start tanda dimulainya sepeda santai. Peserta mengayuh sepeda sejauh 10 km di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara. Trek di area Car Free Day ini turut menyuguhkan tanjakan yang menantang bagi para peserta. Ditemui di sela acara, Kepala BNPT sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya BNPT dalam menyuarakan narasi semangat kebangsaan. Ia menuturkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipupuk melalui kegiatan olahraga. Dengan berolahraga, masyarakat dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa memandang perbedaan. Kita berharap dengan kegiatan Goes Kebangsaan ini adalah bagian dari narasi kita untuk mengangkat semangat kebangsaan. Dengan olahraga itu tentu kita melupakan segala perbedaan kita. Karena olahraga bisa menjadi semangat atau media mempersatukan kita. Kita tidak melihat agama kita tidak melihat suku kita apa, kita tidak melihat kita dari mana, kita berprofesi apa. Tapi dengan semangat bersama, ini adalah bagian skala kecil dalam rangka menumbuh kembangkan semangat persatuan-kesatuan. Di samping sepeda santai, beberapa mata acara turut menyemarakan kegiatan ini seperti panggung hiburan serta pembagian door prize yang menambah antusiasme para peserta. Sebelumnya, serangkaian kegiatan diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT BNPT ke-12, antara lain aksi sosial donor darah, lomba desain maskot, festival musik kebangsaan, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, hingga presidential lecture yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indra Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.